7 penyebab pohon kelengkeng sulit berbuah dan solusinya. Ditulis oleh Haris Wicahyo di daunku.com. Halo hobis, perkenalkan saya Texiana Jen dari channel Kebun 47 dalam segmen Kebunpedia. Normalnya pohon kelengkeng akan berbuah pertama kali pada usia rata-rata 2 tahun setelah tanam. Namun faktanya sering ditemukan pohon kelengkeng yang tidak kunjung berbuah, padahal umurnya sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang belasan hingga puluhan tahun. Bisa jadi Anda juga mengalaminya. Jika benar demikian, berikan saya waktu untuk menjelaskan kepada Anda mengapa itu terjadi dan bagaimana solusinya. Berdasarkan pengalaman pribadi dan kawan-kawan penghobi, serta beberapa referensi yang saya baca, setidaknya ada 7 penyebab pohon kelengkeng tidak mau berbuah, yaitu yang pertama, pohon berasal dari biji. Jika tanaman kelengkeng yang ditanam dari hasil cangkok, okulasi, sambung pucuk dan stek batang hanya perlu 2 tahun untuk mulai berbuah, maka pohon asal biji membutuhkan waktu jauh lebih lama, yakni sekitar 7 hingga 10 tahun. Jadi, apabila pohon kelengkeng Anda merupakan hasil tanam dari biji, ingat-ingat kembali apakah usianya saat ini sudah mencapai 10 tahun atau belum. Jika belum, berarti kondisinya normal. Anda hanya perlu menunggu sampai usianya mencukupi. Atau jika tidak sabar, Anda bisa melakukan teknik top working untuk mempercepat pohon tersebut berbuah. Informasi lengkapnya bisa Anda cari di Google dan YouTube. Namun jika ternyata usianya memang sudah lebih dari 10 tahun dan juga belum berbuah, maka Anda bisa mengikuti solusi yang akan saya berikan setelah ini. Yang kedua, pohon merupakan varietas golongan temperate. Wajib Anda ketahui bahwa tanaman kelengkeng terdiri dari belasan hingga puluhan jenis atau varietas. Dan dari semua jenis tersebut, mereka terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu varietas golongan temperate dan non-temperate. Definisi singkatnya, temperate adalah golongan varietas kelengkeng yang harus diberikan zat perangsang buah untuk dapat berbuah. Tanpa itu, jangan harap pohon bisa berbuah dengan sendirinya. Sedangkan golongan non-temperate adalah sebaliknya, ia tidak membutuhkan zat perangsang sama sekali untuk berbuah. Bukankah di habitat aslinya tanaman kelengkeng bisa berbuah secara alami? Tapi mengapa ada yang harus pakai zat perangsang? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Jawabannya karena kelengkeng bukan tanaman lokal Indonesia, tetapi didatangkan dari luar negeri yang beriklim subtropis dan temperate. Sedangkan di negara kita iklimnya tropis. Jadi, wajar jika terjadi kondisi yang tidak normal pada tanaman tersebut. Jika ternyata Anda tidak mengetahui sama sekali pohon kelengkeng Anda jenisnya apa, maka abaikan poin ini dan silahkan mengikuti solusi yang akan saya berikan berikut ini. Poin ketiga, pertumbuhan daun terlalu subur. Saya sering menjumpai pertanyaan dari para penghobi pemula seperti ini. Pohon kelengkeng saya kok tidak berbuah-berbuah ya? Padahal daunnya subur dan rimbun. Jangan-jangan ini pohon jenisnya jantan dan bisa jadi mandul. Benar nggak sih? Tidak ada istilah jantan dan mandul pada tanaman kelengkeng. Semua itu hanyalah mitos. Tahukah Anda pertumbuhan daun yang terlalu pesat akan menghambat tanaman berbuah? Pertumbuhan pesat yang saya maksud adalah tunas dan daun baru selalu tumbuh susul-menyusul setiap bulan. Sehingga jarang ada kondisi di mana tunas dan daun baru berhenti tumbuh selama rentang waktu tertentu. Faktor paling umum yang menyebabkan itu terjadi karena tanaman tidak pernah kekurangan air sepanjang tahun. Sekalipun di musim kemarau, hal ini bisa kita temukan pada pohon kelengkeng yang ditanam sangat dekat dengan bibir sungai atau danau, saluran air, parit, kolam, dan sejenisnya. Yang keempat, pohon kekurangan nutrisi berkepanjangan. Ini sering terjadi pada tanaman kelengkeng yang ditanam secara asal dan tanpa perawatan sama sekali. Ditambah juga lokasi tanam yang tidak subur, alhasil tanaman sulit mendapatkan sumber makanan yang mencukupi sehingga pertumbuhannya pun menjadi lemah dan merana. Jangankan untuk berbuah,
Bisa bertahan hidup saja sudah bersyukur. Poin yang kelima, tanaman tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Tanaman buah apapun umumnya membutuhkan paparan sinar matahari langsung selama 8 hingga 10 jam per hari. Untuk tanaman kelengkeng yang ditanam di pekarangan rumah, setidaknya harus terpapar matahari minimal 6 jam sehari. Karena cahaya matahari adalah pemeran utama yang mendukung tanaman untuk berfotosintesis atau mengolah makanan di dalam daun. Lalu bagaimana jika kebutuhan sinar matahari tidak tercukupi? Tentu saja akan menyebabkan tanaman tidak mampu berfotosintesis dengan baik, sehingga pertumbuhannya pun terhambat bahkan semakin merana. Poin yang keenam, pohon diserang hama atau penyakit kronis. Serangan hama dan penyakit adalah hal biasa dalam dunia berkebun. Hampir semua jenis tanaman pasti pernah diserang hama dan penyakit, baik sesekali ataupun berkali-kali sepanjang hidupnya. Namun akan menjadi masalah besar apabila serangan tersebut tidak ditanggulangi dengan baik, sehingga mengakibatkan serangan semakin parah dan kronis yang memicu kerusakan pada sebagian besar jaringan tubuh tanaman. Yang ketujuh, fisiologi tanaman bermasalah. Bagaimana jika keenam faktor yang sudah disebutkan tadi tidak ada yang sesuai dengan kondisi di lapangan? Atau dengan kata lain, penyebab pohon kelengkeng Anda sulit berbuah bukan karena keenam faktor tersebut. Kemungkinan besar ada masalah internal di dalam tubuh tanaman itu sendiri yang sulit kita ketahui. Anda tidak perlu pusing dengan masalah tersebut, karena kita bisa atasi dengan solusi yang akan saya berikan. Jadi, apa solusinya? Berdasarkan beberapa referensi ilmiah yang saya kumpulkan dan pengalaman dari banyak penghobi, pemberian KClO3 yaitu kalium klorat atau potasium klorat adalah solusi paling mudah, cepat, efektif dalam mengatasi pohon kelengkeng yang sulit berbuah. Jika Anda bergabung dalam komunitas penghobi atau petani kelengkeng di internet seperti dalam grup-grup Facebook misalnya, Anda akan dapati banyak sekali testimoni positif dari penggunaan kalium klorat sebagai perangsang buah kelengkeng. Potasium atau kalium klorat sendiri merupakan bahan kimia oksidator kuat yang sering digunakan sebagai bahan pentol korek kayu, kembang api, petasan, dan bahan peledak. Oleh karena itu sangat disarankan untuk membeli bahan kimia ini hanya diperlukan saja dan untuk sekali pakai ke tanaman kelengkeng. Sehingga Anda tidak perlu menyimpan lama bahan tersebut di dalam rumah atau gudang untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Anda bisa membeli potasium klorat kemasan kecil di beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Namun sebelum merangsang pohon kelengkeng dengan KClO3 ini, Anda harus mengidentifikasi terlebih dahulu faktor apa yang menyebabkan pohon Anda sulit berbuah. Yang pertama, jika disebabkan karena tanaman kekurangan nutrisi, maka Anda harus berikan pupuk dulu untuk memperbaiki kesehatan dan kesuburan tanaman. Yang kedua, jika disebabkan karena kekurangan cahaya matahari akibat terhalang benda-benda tertentu, hilangkan dulu penghalang-penghalang tersebut. Namun bila tidak memungkinkan, maka terpaksa pohon harus didongkel dan dipindahkan ke lokasi lain yang lebih terbuka. Apabila tidak memungkinkan juga, mohon maaf, saya tidak mempunyai saran yang lain. Untuk yang ketiga, jika disebabkan karena serangan hama atau penyakit, segera semprot pestisida secara rutin dan berikan juga pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang yang sudah matang atau POC atau pupuk organik cair yang dapat mempercepat penyembuhan supaya pohon kembali sehat dan prima. Yang selanjutnya, yang keempat, jika disebabkan karena pertumbuhan daun terlalu pesat, berikan pupuk KNO3 putih dan MKP untuk menghambat pertumbuhan daun baru. Cara aplikasinya yaitu kedua pupuk dilarutkan bersama ke dalam 1 liter air, lalu kita kocor ke area perakaran pohon. Ulangi setiap 1 minggu sekali sampai seluruh daun menua dan tidak ada daun muda lagi. Dosis masing-masing pupuk berdasarkan usia pohon
yaitu 1 sendok teh untuk usia kurang dari 5 tahun, 2 sendok teh untuk usia 5-10 tahun, 3 sendok teh untuk pohon usia 10 hingga 15 tahun, dan 4 sendok teh untuk usia yang lebih dari 15 tahun. Namun jika penyebabnya bukan karena keempat faktor yang sudah disebutkan tadi, maka pohon kelengkeng Anda bisa segera dirangsang berbuah menggunakan potasium klorat. Pedoman teknis merangsang pohon kelengkeng berbuah. Sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana cara aplikasi KCLO3 ini ke pohon kelengkeng kita yang sulit berbuah. Namun sebelum melaksanakannya ada 4 hal yang perlu Anda siapkan terlebih dahulu. Pastikan kondisi seluruh daun sudah menua, tidak ada daun muda sama sekali. Jika masih ada, sebaiknya berikan pupuk KNO3 putih dan MKP mengikuti petunjuk yang sudah saya bahas sebelumnya. Pastikan sistem percabangan pohon sudah teratur. Apabila cabang dan ranting pohon terlalu rimbun dan tumpang tindih, sehingga paparan sinar matahari tidak bisa merata ke seluruh daun, maka lakukan pemangkasan dengan mengurangi cabang dan ranting yang arah tumbuhnya tidak beraturan. Kemudian, pastikan tidak ada hujan di hari yang sama saat pemberian KCLO3, karena air hujan ini akan menyebabkan bahan tersebut tercuci ke dalam tanah, sehingga pengaplikasiannya dinyatakan gagal dan harus diulang lagi. Anda dapat melihat laporan perkiraan cuaca terlebih dahulu di daerah Anda melalui Google. Selanjutnya, pastikan tanah sekeliling batang pohon telah bersih dari rumput, kerikil, daun kering, kayu, dan segala jenis sampah lainnya. Apabila keempat poin tersebut telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan aplikasi kalium klorat. Berikut panduannya. Cara mengaplikasikan KCLO3. Larutkan KCLO3 ke dalam air bersih, lalu kocorkan mengelilingi pohon sejauh 1 hingga 2 meter dari batang, tergantung lebarnya kanopi atau tajuk pohon. Dengan artian, larutan dikocor di bawah kanopi pohon bagian luar. Dosis KCLO3 untuk satu pohon berdasarkan usia 3 hingga 5 tahun, kurang lebih 250 gram dilarutkan ke dalam 5 liter air. Usia 5 hingga 7 tahun, 500 gram dilarutkan ke dalam 10 liter air. Usia 7 hingga 9 tahun, 750 gram dilarutkan ke dalam 15 liter air. Sedangkan usia lebih dari 9 tahun menggunakan 1 kg dilarutkan ke dalam 20 liter air. Berlakuan tambahan pasca aplikasi KCLO3, 1 minggu setelahnya berikan pupuk NPK 16-16-16 atau 15-15-15 sebanyak 0,5 hingga 1 kg untuk pohon usia 3 hingga 5 tahun atau 1 hingga 2 kg untuk usia 6 tahun ke atas. Caranya, pupuk dipendam mengelilingi pohon sejauh 1 hingga 2 meter dari batang. Lakukan penyiraman secara rutin karena pohon tidak boleh kekurangan air sejak awal aplikasi hingga menjelang panen. Jika perlakuan di atas sudah berhasil, maka pohon akan mulai berbunga pada 30 hingga 40 hari setelah aplikasi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Setelah pohon berhasil berbunga dan berbuah, tugas Anda belum selesai. Langkah berikutnya adalah mengamankan buah kelengkeng dari serangan tupai, kelelawar, dan tangan orang jahil. Caranya yaitu dengan membungkus dompolan buah menggunakan karung bawang. Jika tidak Anda lakukan, bisa jadi Anda akan mengalami kasus yang sama dengan kawan-kawan penghobi lainnya, di mana lebih dari 50% buahnya dalam satu pohon habis dimakan tupai, kelelawar, dan kucing berkepala hitam. Bahkan tidak jarang jumlah buah yang tersisa hanya 10% saja, sedangkan 90%-nya hanya tinggal kenangan. Jadi, apakah Anda sudah siap membuahkan pohon kelengkeng Anda di rumah?